Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2171. Jack tinggal di kuil Sipian, yang dulunya adalah tempat di mana serba-serbi ditumpuk. Sekarang mereka semua telah dibersihkan, dan mereka dibersihkan dengan sangat baik. Setelah murid tukang itu pergi, Jack secara pribadi menuangkan sepoci teh untuk mereka berdua, dan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama. Kong Yang dan Zhao Baichuan keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan setelah mengirim mereka pergi, dia adalah satu-satunya yang tersisa di aula parsial. Berdiri di aula samping yang kosong, dia menghela nafas tanpa daya, berpikir bahwa setelah dia datang ke sini, Penatua Changsun akan memanggil dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap dia ditinggalkan di sini. Setelah duduk di kuil Sipian selama sekitar 1 jam, dia benar-benar merasa sedikit bosan, dan dia tidak bisa melepaskan hal-hal yang ada di hatinya, jadi dia bangkit dan mendorong pintu kuil Sipian, berjalan keluar dari kuil Sipian Barat, dan baru saja menginjak jalur Bluestone, begitu dia melihat ke atas, dia melihat seorang pria berjubah tetua pintu dalam duduk di paviliun di tengah, dengan punggung menghadapnya mencicipi teh. Melihat punggung orang itu, nada tegang Jack berangsur-angsur menjadi rileks. Dia mengambil langkah mantap dan berjalan menuju paviliun paling tengah selangkah demi selangkah. Bunga dan pohon di sekitarnya sangat lebat, menghalangi sebagian besar garis pandang. Dia berjalan ke depan sambil menarik daun-daun yang menghalanginya. Setelah tiba di paviliun, Penatua Changsun perlahan mengangkat wajahnya untuk melihat dedaunan. Jack melirik. Wajah Jack tidak terlalu bagus, meskipun dia sekarang telah menjadi murid tetua, dan merupakan satu-satunya murid, tetapi suasana hati Jack masih agak buruk. Dia duduk tepat di seberang Penatua Changsun, mengambil cangkir batu giok hangat lagi di atas meja, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Daun teh yang harum terus melingkari hidungnya. Dia belum pernah minum teh jenis ini, tapi dia tahu dengan mencium aromanya, bahwa teh ini adalah jenis teh spiritual yang dapat membuat orang tenang dan menyegarkan. Sudut mulut Penatua Changsun berkedut, mengungkapkan senyum yang dalam, tetapi tidak ada omong kosong, dan dia berkata dengan lugas, tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Aku tahu segalanya dan akan mengatakan apa-apa. Jack mendengus. Awalnya, dia menghormati tetua sekte dalam, tetapi hal-hal yang dia lakukan sebelumnya langsung membuat Jack sedikit tidak menghormati, dan dia berkata dengan nada tinggi. Saya pikir Penatua ke-11 harus memberi saya penjelasan. Saya tidak melewatkan sepatah kata pun sebelumnya. Anda tiba-tiba menyatakan saya sebagai murid tertutup Anda. Saya segera menjadi target. Saya benar-benar tidak tahu. Anda sangat percaya diri pada saya bahwa Anda belum pernah melihat saya bergerak dan tahu bahwa saya dapat menyelesaikan perselisihan ini. Setelah mendengar ini, Penatua Changsun tertawa kecil, tetapi dia tidak marah karena nada suara Jack. Dia mengambil cangkir teh dan menyesap lagi, aku tahu kamu bukan orang biasa. Ini juga ujian yang aku berikan kepadamu. Jika kamu telah diuji, itu akan membuktikan bahwa kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk murid tertutupku. Kata-kata itu aku lepaskan sebelumnya. Ini bukan ilusi. Untuk menjadi murid tertutupku, itu pasti sangat baik dalam semua aspek. Setelah Jack mendengar ini, perutnya sedikit sakit karena marah. Dengan kata lain, Penatua ke-11 di depannya hanya tahu tentang dirinya sendiri di kulit. Dia melakukan ini dengan gegabah tanpa memikirkannya sama sekali. Jika dia bisa menekan ini, dia akan membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi murid tertutupnya. Jika Jack tidak bisa melakukannya, maka dia hanya bisa memilih seorang murid tertutup dari ketiganya sesuai dengan keinginan Penatua pertama dan Penatua kedua. Bab 2172. Bagaimanapun, Penatua ke-11 tidak kalah, hanya dirinya sendiri yang kalah. Wajah Jack membiru, dan dia berkata dengan dingin, Penatua ke-11 Sun benar-benar perhitungan yang bagus. Dibandingkan denganmu, rencana kecilku tidak masuk hitungan sama sekali. Sarkasme Jack berbahaya. Penatua Changsun secara alami mengerti. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Jack, kamu tidak perlu terlalu marah. Mengeluarkanku dari formasi yang bermasalah itu semua karena kamu baik padaku. Jika kamu menemui masalah, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tiba-tiba mengumumkan bahwa kejadian ini memang agak ceroboh, tetapi aku tidak akan mengabaikanmu hanya karena kamu tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Kata-katanya bagus, tapi Jack bukan tipe anak laki-laki berusia 3 tahun, dia berkata sambil tertawa. Anda perlu tahu bahwa selama saya di area pertempuran, saya dalam bahaya kalah. Anda menyatakan saya murid tertutup sebelumnya, dan mereka secara alami akan menargetkanku. Ketika Anda memukulku dengan keras, aku mungkin terganggu oleh mereka. Aku mengatakan bahwa kamu bukan orang biasa, dan kamu tidak akan membiarkan dirimu jatuh ke dalam bahaya semacam ini. Jika kamu benar-benar merasa bahwa kekuatanmu lebih rendah dari mereka, kamu tidak akan mengikuti mereka di area pertempuran. Aku masih menyadari ini. Jack mendengus dan tidak melanjutkan, tetapi dia menoleh ke satu sisi dan melihat pohon-pohon lebat di sekitarnya. Penatua ke-11 Sun tidak merasa tidak senang karena sikap Jack. Masih dengan sadar berkata, sekarang kamu adalah murid tertutupku. Sederhananya, kamu adalah belalang di atas tali. Jangan biarkan keluhan ini memengaruhi hubungan antara kamu dan aku. Jack melirik mulutnya. Sebenarnya, dia ingin mengatakan sesuatu yang canggung, tetapi dia juga mengerti bahwa, seperti yang dikatakan Penatua Changsun, mereka berdua sudah menjadi belalang di tali yang sama. Tidak baik baginya untuk membuatnya begitu kaku. Dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, Anda benar,
Tetapi dengan melakukan itu, Anda menyangkal wajah tetua pertama dan tetua kedua. Apakah Anda tidak takut mereka akan mengganggumu nanti? Bahkan jika saya seorang murid luar baru yang tidak peduli dengan dunia, saya tahu bahwa hal terbesar di sekte hari ini adalah pertempuran untuk kepala. Tidak peduli siapa kepala yang akan jatuh di masa depan, itu akan menjadi penatua agung dan penatua kedua. Dalam pertarungan antara para tetua, Anda menyinggung mereka berdua sekaligus, yang benar-benar tidak bijaksana. Ini bukan karena Jack sengaja membuat penatua ke-11 merasa jijik ketika dia mengatakannya, tetapi dia merasa bahwa penatua ke-11 memainkan trik seperti itu, yang benar-benar menyinggung kedua tetua ini. Sekilas, kedua tetua ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Secara khusus, tetua kedua memiliki rumah kota yang sangat dalam. Begitu dia mengkhawatirkannya, hari-hari setelah itu tidak akan lebih baik. Setelah mendengar ini, tetua Changsun terkekeh dan berkata dengan tidak setuju. Hari-hari yang akan datang akan panjang. Bahkan jika kepala ingin turun tahta, itu akan memakan waktu 2 atau 3 tahun. Siapa yang tahu bagaimana situasinya setelah 2 atau 3 tahun? Lagi pula, aku tidak ingin bersalah atas keduanya. Maukah mereka melepaskanku dengan mudah? Orang lain tidak tahu, tetapi kamu tahu bahwa pengalamanku sebelumnya dibingkai oleh orang lain. Setelah beberapa penyelidikan, aku menemukan bahwa kedua tetua ini bertindak bersama dan memperkenalkanku ke Gunung One Piece. Begitu dia mengatakan ini, wajah Jack menjadi kaku. Dia tidak memikirkan ini. Dia secara alami tahu bahwa alasan mengapa penatua Changsun muncul di Gunung Binatang Wan pada waktu itu harus dibingkai. Bab 2173. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang menjebaknya ternyata adalah tetua pertama dan tetua kedua. Keduanya tidak cocok dengan air dan api pada hari biasa, dan mereka tiba-tiba bergabung untuk sementara waktu menjebak penatua ke-11, yang benar-benar mengejutkan Jack. Penatua Changsun menghela nafas panjang, aku sudah memikirkan masa depan untuk diriku sendiri, dan juga mempertimbangkan masa depan untukmu. Beberapa hal tidak akan terjadi jika aku tidak ingin menghindarinya. Hasil akhirnya sebenarnya sama. Lebih baik memiliki kehidupan yang lebih baik jika kamu ingin hidup. Jack mengangguk dengan berat. Dia setuju dengan kata-kata penatua Changsun. Penatua Changsun terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, jangan bicara tentang tugas-tugas ini. Sekarang aku punya kunci untuk memberitahumu. Jumlah tempat untuk memasukkan rahasia sumber daya. Jack berseru tanpa menunggu tetua yang lebih tua untuk terus berbicara. Penatua ke-11 Sun mengangkat alisnya dan melirik Jack dengan sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Aku baru mengetahui berita ini belum lama ini. Menurut kebajikan orang-orang itu, dia pasti akan merahasiakan bawahannya, tapi aku tidak berharap itu menyebar. Jack menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya, dan hanya memberitahu penatua Changsun apa yang baru saja dia temui sebelum memasuki kuil Xuanqing. Penatua Changsun mencibir setelah mendengar ini, ternyata itu Ouyang Yong. Dia selalu memiliki kebajikan ini. Dia telah menjadi murid langsung sendiri, dan dia mendominasi. Jika seseorang dengan kepribadian ini bertemu denganmu dengan temperamen seperti itu, dia berkata dia tidak akan membiarkanmu pergi, dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Setelah mendengar ini, Jack menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Setelah mendengarkan ini, bukankah seharusnya dia berdiri dan mengangkat payung besar untuk tempat berteduhnya? Penatua Changsun tidak bermaksud demikian. Penatua Changsun tampaknya tidak merasakan suasana hati Jack yang kusut, dan dia masih berkata pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, aku telah memahami penyebab dan konsekuensi dari hal-hal ini, dan aku hampir menebak mengapa Sekte Chiba menutup mata kepada orang-orang dari Sekte 10.000 mayat. Setiap kali Sekte Chiba memainkan peran besar, dalam permainan catur setiap gerakan adalah pertaruhan. Setelah mendengar kata-kata Penatua Changsun, Jack menegakkan punggungnya, dan Penatua Changsun melanjutkan. Sebenarnya, dia mengizinkan orang-orang dari Sekte 10.000 mayat untuk datang ke utara, tetapi karena dia tidak bisa memakan pria gemuk dalam satu gigitan, dia membutuhkan lebih banyak orang untuk membagikan rahasia sumber daya ini. Jack sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena mereka tidak bisa makan pria gemuk dalam satu gigitan, mereka bisa memakannya perlahan. Bagaimanapun, rahasia sumber daya ini ada di utara kita, selama mereka tidak mengungkapkan berita ini. Bukankah ini akhir dari pengumpulan rahasia sumber daya selangkah demi selangkah? Penatua Changsun menghela nafas, dan berkata tanpa daya, jika semuanya sesederhana yang kamu katakan, kamu dapat memikirkannya, apalagi orang-orang tingkat tinggi di Sekte Chiba. Setelah penyelidikanku, aku menemukan berita tentang alam rahasia sumber daya disebarluaskan oleh Sekte Chiba sendiri, dan dia sendiri yang memberitahu Sekte 10.000 mayat. Setelah mendengar ini, Jack tidak bisa membantu tetapi ekspresinya berubah. Pada saat ini, semua hal yang tidak dapat dia pahami sebelumnya secara bertahap menghilang. Jika Sekte Chiba menyebarkan berita ke Sekte 10.000 mayat, itu pasti karena Sekte Chiba ingin Sekte 10.000 mayat bekerja sama, atau ingin menggunakan Sekte 10.000 mayat untuk melakukan sesuatu, maka tentu saja Sekte 10.000 mayat ada di Gunung One Piece. Sekte Chiba tingkat tinggi akan mengabaikan gerakan kecil yang dibuat oleh gunung itu. Bab 2174. Mengapa Sekte Chiba melakukan ini? Apa kesulitannya? Sekte 10.000 mayat harus bekerja sama dengannya. Ini untuk membiarkan Sekte 10.000 mayat memimpin. Tapi Sekte 10.000 mayat bukanlah orang bodoh. Apa yang benar, sekarang setelah anomali ditemukan, Sekte 10.000 mayat tidak akan patuh bekerja sama dengan Sekte Chiba. Jack berkata dengan sedikit bersemangat.
Penatua Changsun mengangguk, kamu telah menyampaikan kata-katamu pada intinya. Sebenarnya, aku masih tidak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan ini. Aku hanya tahu bahwa berita itu disebarkan oleh Sekte Chiba. Adapun mengapa mereka melakukan ini, aku hanya tidak tahu. Setelah mengatakan ini, Penatua Changsun berhenti dan melanjutkan, lihatlah pertanyaan-pertanyaan ini, bahkan kamu telah memikirkannya, dan orang-orang tua itu secara alami memikirkannya, tetapi mereka masih melakukannya. Alam rahasia sumber daya tidak dapat dimasuki jika kamu ingin masuk, setiap sekte memiliki kuota yang sesuai, jadi Ouyang Yong akan bertarung dengan Anda untuk adiknya. Jack berpikir sejenak, dan tidak segera melanjutkan kata-kata Penatua Changsun. Setelah waktu yang lama, dia berbicara. Apa yang ada di alam rahasia sumber daya ini? Pada awalnya, sekte kita dan sekte Hunyuan berjuang untuk alam rahasia sumber daya ini. Kemudian, seharusnya sekte Chiba yang menemukan sesuatu, jadi pertempuran antara kita dan sekte Hunyuan dihentikan. Dan mengambil alam rahasia sumber daya sebagai miliknya. Setelah mendengar pertanyaan ini dari Jack, ekspresi Penatua Changsun sedikit terkejut, dan dia mengangkat tangannya untuk menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Menurut apa yang aku tanyakan, alam rahasia sumber daya ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, dan kekuatan kuno ini kemungkinan besar bukan dari benua Suanyan kita. Aku kira pemilik alam rahasia sumber daya ini seharusnya berasal dari antarmuka yang bahkan lebih cemerlang daripada peradaban seni bela diri dari daratan Suanyan, dan warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang turun. Setelah kata-kata ini, Penatua Sun mengangkat kepalanya dan menatap Jack. Dia berpikir bahwa kata-katanya akan sangat mengejutkan Jack. Bagaimanapun, mereka diwarisi dari pembangkit tenaga listrik kuno. Bahkan setelah dia mendengar berita itu, dia terkejut. Ya, dia tidak bisa menahan ekspresinya. Tetapi setelah dia melihat ekspresi Jack dengan jelas, Penatua Changsun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena Jack memiliki ketenangan di wajahnya, tetapi penuh dengan keraguan. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia bertanya-tanya siapa nama kekuatan kuno ini? Tidakkah dia akan terkejut ketika mendengar berita ini? Penatua Changsun tidak bisa menahan batuk, mengganggu pikiran rewel Jack. Jack tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menarik sudut mulutnya untuk mengungkapkan senyum yang agak canggung. Maksudmu alam rahasia sumber daya ini adalah warisan dari kekuatan besar kuno yang jauh melampaui tingkat pembangkit tenaga listrik benua Suanyan kita. Penatua Changsun mengangguk, mata Jack berputar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan semua hal yang dia temui sebelumnya di Gunung Wanbis. Setelah formasi si Jue yang terperangkap, dia menemukan mayat yang diukir dengan rune. Pada saat itu, Jack menyimpulkan bahwa tulang ini seharusnya bukan milik Suanzu Barat, atau bukan milik benua Suanyan sama sekali, terutama darah naga pengikis kuno di tangannya, dan kristal jiwa yang pecah berserakan di samping tangan kanannya. Hal itu bukan milik benua Suanyan, bahkan jika itu ditempatkan di dunia tingkat pertama, itu adalah hal yang sangat berharga. Ada juga formasi si Jue yang menjebak mereka, dan mereka bukan milik dunia ini. Pada awalnya, segala macam keraguan terjerat di dalam hatinya, karena dia belum menerima lebih banyak berita, dia hanya bisa menekan keraguan ini untuk sementara. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa sesuatu yang penting pasti telah terjadi di Sixuanzu sejak lama, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak ditinggalkan di tempat ini sering muncul di sini. Bab 2175. Penatua Changsun menggerakkan mulutnya sedikit dan mengetuk meja dengan 10 jarinya, apa yang kamu pikirkan, wajahmu membeku. Diingatkan oleh kalimat ini, Jack tiba-tiba melompat keluar dari pikirannya yang rewel lagi. Dia batuk dan menyentuh hidungnya, menyembunyikan ekspresinya yang agak malu, tidak ada, saya hanya ingin tahu mengapa Sixuanzu memiliki ekspresi seperti ini. Warisan kuat yang ditinggalkan. Penatua Changsun mengangkat alisnya, masalah ini tidak hanya mengganggumu, tetapi semua orang yang tahu tentang masalah ini merasa sangat bingung. Mungkin dulu sekali, sesuatu yang penting terjadi di Sixuanzu yang jauh melebihi pesawat ini. Orang kuat di sini telah meninggalkan warisan di sini. Jack mengangguk, dan bertanya dengan heran, karena ini adalah tempat warisan, mengapa disebut alam rahasia sumber daya? Atau apakah pejabat senior Sekte Chiba ingin menggunakan 4 kata ini untuk membingungkan penonton? Penatua ke-11 Changsun melirik Jack dan menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana, itu tidak benar. Faktanya, baik tingkat tinggi Sekte Chiba maupun para tetua Sekte Bipolar kami tidak mengetahui mengapa alam rahasia sumber daya ini terpengaruh. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah bekas kediaman kekuatan kuno, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah kekuatan kuno yang meninggalkan mantel dan warisannya sendiri untuk menemukan ahli waris yang cocok. Jack mengangguk, dan tidak bertanya secara mendalam karena pertanyaan ini. Penatua Changsun menatap Jack dengan terkejut. Jika seseorang berubah, dia pasti akan memecahkan kaserole dan menanyakan akhirnya, tetapi Jack menunjukkan kurangnya minat. Kamu tidak penasaran, kenapa aku harus memperjuangkan tempat untukmu? Jack mengangguk. Dia memang penasaran, tetapi ada begitu banyak pertanyaan di hatinya sehingga dia tidak punya waktu untuk penasaran dengan hal-hal ini saat ini. Sekarang Penatua Changsun berbicara, dia secara alami akan mengikuti dan bertanya, saya secara alami ingin tahu. Bukankah ini menunggu Anda untuk terus berbicara? Penatua Changsun tidak bisa membantu tetapi memberi Jack pandangan kosong. Dia jelas tidak percaya dengan penjelasan Jack, tetapi dia tidak peduli dengan anak ini. Ketika dia hanya ingin berbicara, Jack tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Karena rahasia sumber daya ini ditinggalkan oleh kekuatan kuno, pasti ada banyak hal baik di dalamnya.
Bahkan jika itu murid tingkat tinggi yang mencintai sekte, mereka tidak boleh mempertimbangkan murid dalam menghadapi begitu banyak hal bagus. Jack mengatakan ini dengan halus. Sebenarnya, dia ingin bertanya, karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, bagi orang-orang kuat di Sixuanzu ini, mereka secara alami adalah harta jenius. Jika ini masalahnya, mengapa mereka harus diizinkan masuk ke alam rahasia sumber daya? Bukankah seharusnya para tetua ini bertarung sendirian? Penatua ke-11 yang lebih tua mengangkat alisnya dan melirik dengan sangat menghargai Jack, bocah itu fleksibel, kamu benar. Jika orang-orang tua ini bisa mendapatkannya sendiri, kita pasti tidak akan mendapat bagiannya. Alasan mengapa mereka buru-buru mengatur agar murid-murid mereka memasuki alam rahasia sumber daya adalah karena alam rahasia sumber daya ini tidak dapat dimasuki jika mereka ingin masuk. Ada banyak batasan di dalamnya, dan tidak mungkin kita melangkah ke dalamnya. Setelah mendengarkan ini, Jack tiba-tiba menjadi lebih bingung. Penatua Changsun bukanlah orang yang tidak selera. Dia telah mengatakan itu, jadi dia secara alami akan terus menjelaskan. Bab 2176. Memasuki alam rahasia sumber daya tunduk pada pembatasan basis budidaya. Setelah basis budidaya melebihi tahap bawaan akhir, kamu tidak dapat memasuki alam rahasia sumber daya, dan akan diisolasi oleh alam rahasia sumber daya. Hanya para pejuang yang berada di tahap akhir bawaan atau di bawahnya yang dapat memasuki ranah rahasia sumber daya. Dan untuk memasukkan rahasia sumber daya, kamu harus memegang token entry. Jika kamu tidak memiliki token masuk, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Makanya ada batasan kuota. Aku telah memenangkan kuota untukmu, jadi jangan sia-siakan. Setelah mendengarkan narasi Penatua Changsun, Jack hanya merasa gelisah, dan matanya bersinar terang. Jika ada pembatasan kultivasi, maka dia tidak akan berada dalam bahaya besar setelah masuk. Semua bahaya mungkin datang dari alam rahasia sumber daya itu sendiri. Setelah memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, dan matanya menatap lurus ke pohon kapur barus di belakang Penatua Changsun. Penatua Changsun melihat ekspresi Jack dan tidak bisa menahan tawa, mendorong cangkir teh di depan Jack ke depan. Dia ingin Jack minum secangkir teh terlebih dahulu, teguk dulu tehnya, dan tekan kegembiraanmu. Aku tahu bahwa setelah mendengar batasan ini, aku merasa kamu dapat membuat percikan besar dalam rahasia sumber daya, tetapi aku tetap menyarankanmu. Kemanapun kamu pergi, kamu harus memiliki hati yang tenang. Jack tiba-tiba menyesap dari cangkir teh. Setelah menghela napas panjang, dia tiba-tiba berkata, saya tidak percaya bahwa Sekte Chiba tidak mengirim seseorang untuk mencoba bahaya di dalam. Mata Penatua Changsun berbinar, kamu benar-benar pintar. Karena mereka membiarkan murid-murid yang luar biasa masuk, demi keselamatan murid-murid yang luar biasa ini, mereka harus terlebih dahulu memeriksanya. Sekte Hunyuan ditambah Sekte Bipolar kami, serta Sekte Chiba. Setiap sekte mengirim total 100 boneka bawaan pertengahan ke alam rahasia sumber daya. 100 boneka telah mengembalikan lebih dari 70, yang berarti tingkat kerugiannya sekitar 30%. Para murid yang dikirim secara alami adalah sekelompok murid sekte yang sangat luar biasa. Dalam hal apapun, mereka lebih baik dari bawaan ini. Boneka jangka menengah lebih kuat. Tingkat kerugiannya harus dikurangi 1 hingga 2% lagi, yang berarti bahwa sebagian besar darimu akan dapat kembali. Itu juga karena sangat aman sehingga aku akan mengatur agar kamu masuk. Jack mengedipkan matanya dan mengucapkan kata-kata ini bolak-balik di dalam hatinya beberapa kali. Tingkat kerugian 10% hingga 20% memang cukup rendah. Setelah dia masuk, selama dia tidak mencoba menjadi umpan meriam, dia harus kembali dengan selamat. Ranah rahasia sumber daya ini benar-benar tempat yang baik untuk Jack sekarang. Penatua Changsun mengerutkan kening, jangan gunakan alam rahasia sumber daya sebagai tempat yang diberkati hanya karena tingkat kerugian yang rendah, dan membuat kamu bolak-balik. Boneka ini dapat kembali lebih dari 70 sebagian besar alasannya adalah karena mereka tugasnya untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalamnya. Setelah kamu masuk, demi harta surga dan bumi kamu mungkin memasuki tempat yang sangat berbahaya. Jangan kehilangan hidupmu karena dorongan hati. Jack mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa Penatua Changsun mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Dia takut Jack akan mengabaikan hidupnya secara impulsif. Jack bukan orang yang rakus akan hal-hal kecil dan mengabaikan segalanya. Jack mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan lain, berapa banyak kuota yang dialokasikan untuk sekte kita? Siapa yang akan pergi? Penatua Changsun menjawab, sekte kelas 3 memiliki 20 tempat, sekte Chiba memiliki 50 tempat, dan sekte 10.000 mayat memiliki 50 tempat. Setelah mendengar ini, Jack tidak bisa membantu tetapi tertegun, sekte 10.000 mayat juga memiliki 50 tempat. Anda baru saja mengatakan bahwa memasuki alam rahasia sumber daya memerlukan token masuk. Apakah sekte 10.000 mayat juga diberi token masuk? Bab 2177. Jika token masuk didistribusikan ke sekte 10.000 mayat oleh sekte Chiba, apakah itu membuktikan bahwa kedua sekte telah mencapai kesepakatan dalam arti tertentu? Penatua Changsun mengangguk berat, ekspresi wajahnya sangat aneh, dengan jejak melankolis dan sedikit terdiam, kamu dapat menebaknya, token masuk benar-benar dialokasikan ke sekte 10.000 mayat oleh sekte Chiba. Tidak lebih konyol lagi, hanya sekte 10.000 mayat yang memiliki 50 tempat. Bagian selatan milik sekte 10.000 mayat, dan dua sekte kelas 3 juga memiliki 20 kuota yang sama dengan kita. Artinya, dalam tur rahasia sumber daya ini, kami memiliki sekte-sekte ini di utara dan di sekte selatan, jumlah tempat yang mereka miliki sama.
Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Jack menjadi lebih menarik. Dia jelas tidak tahu apa maksud dari operasi Sekte Chiba saat ini. Tidakkah dia tahu bahwa dengan melakukan itu, dia memajukan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisenya sendiri? Membagi sumber daya, dan membagi secara merata, tidak ada yang mengambil keuntungan dari orang lain. Penatua ke-11 Sun terkekeh, apakah kamu pikir kamu dapat mengetahuinya? Ketika aku mendapat berita ini, aku tidak dapat mengetahuinya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh orang tua dari Sekte Chiba. Tidakkah mereka tahu bahwa begitu mereka memasuki rahasia sumber daya, mereka akan kehilangan semua jenis pembatasan, membunuh orang, dan bertindak sembarangan? Sekte di selatan akan menghadapi sekte di utara, dan mereka pasti akan tanpa ampun. Mungkin banyak orang akan mati di dalamnya. Jack mengangguk berat, Anda benar. Begitu memasuki alam rahasia sumber daya, mereka tidak hanya akan kehilangan semua jenis batasan, tetapi juga ketika merampok harta surga dan kekayaan, mereka juga akan memiliki pertempuran yang lebih besar karena kepemilikan untuk sekte yang berbeda. Membiarkan mereka masuk tidak lain adalah bahaya, tapi saya pikir tingkat tinggi dari Sekte Chiba seharusnya tidak sakit di otak mereka, dan mereka harus memiliki rencana untuk melakukannya. Penatua Changsun menghela nafas ringan, menyesap lagi dari cangkir tehnya, dan Jack menatap Penatua Changsun lagi dan melanjutkan, Anda belum memberitahu saya siapa yang akan pergi dari sekte kita. Penatua Changsun terkekeh dan dengan cepat menjawab, sekte kita mengirim total 3 murid langsung, 11 murid yang lebih tua, dan 6 murid dalam yang berada di peringkat 6 teratas. Setelah mendengar ini, Jack berkedip kaget, hanya 3 murid langsung yang masuk. Jack juga berpikir bahwa karena alam rahasia sumber daya ini berisiko tinggi, pasti ada hal-hal bagus, mungkin kekuatan kuno akan tinggal di sini secara khusus untuk menemukan tempat untuk mewarisi mantel. Di tempat yang begitu baik, 10 tempat harus disisihkan dan ke-10 murid langsung harus dikirim masuk. Mengapa hanya 3 murid langsung yang boleh masuk? Penatua Changsun melirik Jack, murid pribadi adalah sumber kehidupan sebuah sekte. Di antara 10 murid pribadi ini, kemungkinan ada beberapa tetua dalam dan beberapa tetua luar. Meskipun tempat ini terlihat bagus, tidak mungkin bagi sekte untuk membiarkan begitu banyak murid langsung masuk. Lagi pula, bagaimana tempat itu? Kamu harus masuk sebelum kamu bisa menilai. Begitu komentar ini keluar, ekspresi Jack agak tidak menyenangkan. Faktanya, para pejabat senior sekte benar untuk berpikir seperti ini. Meskipun mereka menggunakan boneka untuk memastikan bahayanya, mereka tidak bisa menilai berdasarkan ini. Tingkat bahaya dalam rahasia sumber daya sangat tinggi. Murid langsung adalah sumber kehidupan sebuah sekte. Secara alami, orang-orang tingkat tinggi ini tidak dapat menggunakan murid langsung untuk melakukan eksperimen. Terlalu banyak murid langsung yang rusak di dalamnya untuk sebuah sekte, itu benar-benar berita buruk yang tidak dapat diperbaiki. Bab 2178. Jack mengangkat alisnya dan tiba-tiba merasa seperti kelinci percobaan. 20 orang yang dipilih tidak lemah, dan mereka bukan murid pribadi, jadi mereka bisa masuk sebagai sekelompok kelinci percobaan untuk melakukan percobaan. Mungkin 7 murid langsung yang tersisa akan memasuki alam rahasia sumber daya cepat atau lambat, tetapi mereka tidak akan masuk sampai mereka semua keluar. Setelah memikirkan hal ini, Jack tiba-tiba teringat pada Ouyang Yong. Ouyang Yong secara khusus mencari Jack untuk kuota, dan ingin Jack menyerah memasuki alam rahasia sumber daya dan memberikan kuota ini kepada adiknya. Jack tiba-tiba berkata, adik laki-laki Ouyang Yong, bukankah murid dalam yang ke-7? Penatua ke-11 tertawa dan mengangguk, kepala kecilmu sangat cepat merespons. Adik laki-laki Ouyang Yong, Ouyang Hua memang murid ke-7 dari sekte dalam. Tanpamu, di antara murid-murid dalam, akan ada 7 orang yang memasuki rahasia sumber daya. Tetapi setelah kamu menjadi murid tertutupku, sebagai murid yang lebih tua, para penatua lainnya akan berjuang untuk mendapatkan tempat untuk muridnya, dan aku pasti akan berjuang untuk mendapatkan tempat untukmu. Karena kamu mendapat tempat, murid sekte dalam satu hilang. Jack mengangguk, baru kemudian dia mengetahui sebab dan akibat dari kejadian ini. Penatua yang lebih tua terkekeh dan melanjutkan, setiap penatua sekte dalam akan mengirim salah satu muridnya yang lebih tua ke alam rahasia sumber daya. Seperti yang kamu ketahui, sebenarnya, setiap penatua sekte dalam menerima lebih dari satu murid yang lebih tua, hanya aku membawamu sendirian, jadi aku hanya bisa mengirimmu keluar. Jack mengangguk, tidak berdebat tentang masalah ini, dan kemudian bertanya lagi, apakah Ouyang Yong akan pergi? Penatua ke-11 Sun memandang Jack dalam-dalam, dia pasti pergi. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang para murid di sekte, aku masih memiliki beberapa kesan tentang Ouyang Yong, karena orang ini menyukai bersaing untuk yang kuat dan bersemangat untuk menang, dan menggertak yang lembut dan takut yang keras, ketika menghadapi hal yang begitu baik, secara alami bergegas ingin pergi. Jack mengangguk. Ouyang Yong terlalu dangkal. Dia bisa mengetahui karakter orang ini dengan mengobrol dengannya. Jika dia tidak memiliki bakat yang baik dan menjadi pendukungnya sendiri, dia tidak akan pernah tahu di mana dia meninggal. Orang seperti ini terkadang tidak perlu terlalu peduli. Masalahnya adalah penatua kedua dan penatua kedua si, dan Jack dan penatua kedua hanyalah takdir. Penatua Agung dan penatua kedua mengatakan banyak hal di meja bundar hari itu, perselisihan antara tetua Agung dan tetua kedua tidak peduli tentang siapa yang ada di sekitar, dan itu ditampilkan di depan semua murid tanpa keraguan. Meskipun tetua Agung juga memiliki keagungan tetua Agung, Jack bahkan merasa bahwa tetua kedua adalah orang yang paling merepotkan.
Penatua kedua selalu menjaga emosinya, dan apa yang dia katakan cukup masuk akal dan beralasan, dan dia memiliki tingkat kemajuan dan kemunduran dalam pekerjaannya. Pada pandangan pertama, pemikiran ini sangat dalam. Jika Penatua Agung adalah harimau di gunung, maka Penatua kedua adalah ular beludak yang tersembunyi dalam kegelapan. Saat menghadapi harimau, dia hanya perlu menggunakan keahliannya dan mengeluarkan senjata untuk menghadapi satu atau dua. Tapi ular berbisa yang tersembunyi di kegelapan itu tidak tahu kapan dia akan tiba-tiba keluar dan menggigitnya, dan racun itu akan membunuhnya kapan saja. Jack mengerutkan kening dengan erat dan wajahnya agak tidak menyenangkan. Penatua Changsun menatap Jack dengan terkejut, apakah kamu tidak memberitahuku, apakah kamu takut pada Ouyang Yong ini di hatimu? Bab 2179. Jack tertawa kecil dan mengangkat dagunya sedikit, orang ini yang hanya tahu bagaimana berjuang keras dan bahkan tidak bisa memikirkannya, tidak ada yang perlu ditakuti. Penatua Changsun mengangguk, merasa bahwa penilaian Jack terhadap Ouyang Yong sangat baik, lalu mengapa kamu mengerutkan kening? Apakah kamu memikirkan sesuatu? Jack tidak menyembunyikan pikirannya, dia mengangguk dengan sangat langsung, saya memikirkan tetua kedua karena Ouyang Yong. Kata-kata yang diucapkan oleh tetua kedua di peron bundar telah meninggalkan saya jauh di dalam ingatan saya dan merasa sangat sulit untuk menangani tetua kedua. Ketika saya mengatakan hal-hal ini, saya tidak perlu menambah penghalang Anda. Saya pikir Anda telah menyinggung kedua tetua sekaligus. Ini agak tidak bijaksana. Tidak apa-apa bagi para penatua pertama untuk mengatakannya, tetapi penatua kedua adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Jack mengatakan ini dengan kata-kata yang tulus, dan penatua Changsun mengangguk. Dia secara alami mengambil kata-kata ini ke dalam hatinya. Dia membungkuk di atas kepalanya dan menatap Jack dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Jack sedikit. Aku tahu kamu mengatakan ini untuk kebaikanku. Sebenarnya, aku sudah memikirkan apa yang harus kamu pikirkan. Kamu benar. Dibandingkan dengan tetua yang hebat, tetua kedua lebih sulit untuk dihadapi, tetapi aku sangat tidak beruntung. Pada penatua pertama posisi ini sendiri merupakan orang yang dapat mengganggu keseimbangan. Jika tetua kedua tidak sepenuhnya memahamiku, dia masih akan mengambil tindakan terhadapku. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk diurus. Bagaimanapun, mereka berdua akan mengambil tindakan terhadapku cepat atau lambat. Mengapa aku harus mengikuti pikiran mereka? Jack mengangguk ringan, matanya berkedip, dan wajahnya ragu-ragu untuk berbicara. Penatua Changsun meliriknya dan berkata sambil tertawa. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi aku tidak ingin menjadi anjing yang berlari. Aku berlatih seni bela diri agar aku tidak lagi mematuhi orang lain. Jika aku memilih sisi sekarang dan menjadi anjing yang berlari untuk salah satu dari mereka, maka pikiran seni bela diri bertentangan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa aku lakukan. Tatapan Jack agak serius. Dia mengagumi cara penatua Changsun menangani berbagai hal. Dia lebih suka menjadi musuh mereka, lebih suka bersembunyi, daripada menjadi antek mereka untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Penatua Changsun menghela nafas pelan, aku menerimamu sebagai murid tertutup. Sebenarnya, itu adalah beban bagimu, tetapi aku harus melakukannya. Hubungan antara kamu dan aku mungkin akan diketahui cepat atau lambat. Daripada melakukan sesuatu kepadamu ketika saatnya tiba, lebih baik membawamu sebagai bawahan sesegera mungkin. Ini dapat dianggap sebagai jaminan untukmu, dan juga dapat memberimu banyak manfaat. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum pahit lagi, aku tahu bahwa jika aku melakukan ini, itu dapat menyebabkan bencana, tetapi aku tidak peduli lagi. Begitu aku merasa tidak bisa tinggal di sini lagi, aku akan meninggalkan sekte bipolar. Aku akan menyelidiki. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sama denganku. Jack mengangguk tanpa menyembunyikan, jika Anda meninggalkan sekte bipolar, saya pasti akan pergi bersama Anda. Ini dinyatakan dengan pasti, dan penatua Changsun mengangguk dengan sangat lega. Keduanya mengambil cangkir teh mereka dan menyesapnya lagi. Jack tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum kecut. Penatua Changsun menatap Jack dengan terkejut dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Jack berkata, pada hari saya ingin memasuki rahasia sumber daya, sikap apa yang akan dihadapi oleh masing-masing pemimpin sekte Chiba dengan orang-orang dari sekte 10.000 mayat. Setelah bertemu orang-orang kita dan orang-orang dari sekte Hunyuan, apa sikap mereka masing-masing? Hari itu benar-benar menarik. Musuh tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka bertemu. Dia hanya bisa menahan semua amarahnya di dalam hatinya. Penatua Changsun mengangkat alisnya, dan setelah berpikir sebentar, Penatua Changsun meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan wajah serius, kamu salah, kita tidak akan bertemu. Bab 2180. Setelah mendengar ini, Jack mengangkat alisnya karena terkejut. Karena dia akan memasuki alam rahasia sumber daya bersama-sama, dia secara alami harus menunggu di tempat alam rahasia dibuka bersama, dan para tetua atau pemimpin pasti akan mengikuti. Penatua Changsun melihat ekspresi Jack dan tahu bahwa Jack sedang memikirkannya. Dia terkekeh dan menjelaskan, cara kita memasuki rahasia sumber daya berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Tidak semua orang berkumpul untuk membuka rahasia sumber daya. Tetapi kamu dapat masuk kapan saja, selama kamu memiliki token masuk di tanganmu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Jack. Dalam kesan Jack, tidak peduli jenis misteri apa yang dibuka, itu perlu mengkonsumsi banyak batu roh atau kristal roh dan memiliki dukungan energi yang cukup untuk mendukung gua luar angkasa dan membiarkan mereka yang ingin masuk.
Penatua Changsun menjelaskan kepada Jack dengan temperamen yang sangat baik, alam rahasia sumber daya ini cukup istimewa. Terletak di bagian paling barat Sixuanzu dekat utara. Alam rahasia sumber daya ini tidak tergantung pada keberadaan kita di ruang ini. Jika kamu ingin masuk, kamu harus melewati gua spasial. Di lokasi tertentu, dalam radius 10 mil, ada ratusan gua spasial besar dan kecil. Kamu hanya perlu memegang token masuk untuk melewati gua ini di gua luar angkasa. Tentu saja, orang yang masuk harus memenuhi persyaratan tingkat kultivasi, atau bahkan jika dia memiliki token masuk, dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Jack mungkin memahaminya. Dengan kata lain, apa yang disebut alam rahasia sumber daya, jika dia tidak memasukinya, dia tidak akan dapat melihatnya sama sekali karena terletak di ruang independen. Token masuk dapat memasuki gua luar angkasa. Tetapi semakin dia mendengarkan, Jack menjadi semakin bingung. Memegang token masuk, kita dapat memasuki alam rahasia sumber daya melalui gua luar angkasa. Siapa yang membuat token masuk ini? Mungkinkah Master Sekte Chiba yang membuat token masuk? Membuat token entry ini, lalu mengapa tidak membuat lebih banyak sehingga mereka tidak perlu membatasi jumlah tempat untuk masuk? Penatua Changsun melirik tanpa daya, kamu berpikir terlalu sederhana. Jika seperti yang kamu katakan, token masuk ini dapat diproduksi oleh gerbang utama, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu dapat memasukkan orang sebanyak yang kamu inginkan, dan kamu dapat masuk selama yang kamu inginkan. Tidak ada batas waktu dan jumlah orang. Setelah mendengar ini, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa yang membuat token masuk yang sebenarnya? Itu bukan sekte 10.000 mayat, kan? Setelah mengatakan ini, Jack merasa bahwa dia konyol. Dia segera menggelengkan kepala dan menolak gagasan itu. Ini jelas bukan sekte 10.000 mayat. Jika mereka memiliki kemampuan ini, maka sekte Chiba tidak akan memiliki tempat tinggal. Maksudku, sekte kelas 4 yang kuat tidak dapat membuat token masuk sama sekali. Penatua Changsun mengangguk, dan tidak terus berbicara omong kosong dengannya, dan menjawab dengan lugas, token masuk ini sama sekali tidak dibuat oleh siapapun, tetapi dimuntahkan oleh rahasia sumber daya ini. Begitu dia mengatakan ini, Jack saling menatap dan tertegun. Dia memuntahkannya. Ranah rahasia sumber daya ini masih bisa memuntahkan semuanya sendiri. Semakin dia mendengarkan, semakin dia menjadi aneh. Penatua tahu apa yang dipikirkan Jack ketika melihat mata Jack. Penatua Changsun terkekeh, menyesap dari cangkir tehnya, dan berkata, ketika aku mendengar berita ini, aku terkejut, tetapi ini adalah kebenarannya. Token ini ditemukan oleh para tetua sekte bipolar. Dia melihat token dimuntahkan dari gua luar angkasa terdekat. Mereka tiba-tiba bergegas keluar dari dalam, seolah-olah seseorang membuangnya.